Topik saya hari ini adalah kebiasaan kecil hasil optimal. Ini ke-trigger dari siaran saya beberapa waktu yang lalu dengan seorang ghostwriter, yaitu Pak Henry Boon. Sobat empati, Anda pernah nggak membuat satu resolusi? Contohnya kalau lagi tahun baru gitu ya, kadang kita suka membuat resolusi tahun baru, tapi ternyata rontok atau gagal di tengah jalan. Ada sebuah lembaga survei yaitu Savanta Comres di London beberapa waktu lalu pernah melakukan survei secara online terhadap 2.000 orang respondennya. Survei tersebut melontarkan pertanyaan untuk tahun depan kalau seandainya kamu buat resolusi. Kira-kira resolusi apa yang akan kamu lakukan? Dan ternyata hasilnya hampir 71% mengatakan ingin membuat resolusi untuk menurunkan berat badan. Dan itu 71% adalah top one-nya. Sementara 47% mengatakan ingin hidup lebih sehat. Mungkin pengen lebih olahraga, atau mungkin makan makanan yang bergizi gitu ya. Dan 15% menyatakan ingin membuat sesuatu yang berbeda atau ingin belajar banyak hal. Pertanyaannya kemudian adalah, kapan resolusi tersebut rontok atau gagal? Dan ternyata hampir semuanya menjawab baru di bulan kedua atau bulan Februari mereka gagal melakukannya. Dan 80% dari survei tersebut mereka juga mengatakan berat sekali melakukan resolusi mereka. Sobat empati, membangun sesuatu hal yang baru memang sangat berat untuk kita melakukannya. Saya pun juga seperti itu. Dan biasanya ketika kita membuat resolusi tahunan, kita membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang big, sehingga kita susah untuk melakukannya. Contohnya mungkin, kita punya resolusi nih, tiap hari bangun jam 5 pagi. Padahal sebelumnya kita bangun jam 6 atau jam 7. Itu kan gapnya jauh banget ya. Dan awal-awalnya semangat, tapi kan kebiasaan itu kan harus dilakukan terus-menerus. Gak usah jauh-jauh deh, kita setting alarm aja nih, ketika alarm bunyi, biasanya langsung kita matiin tuh. Kita langsung berpikir, 5 menit lagi deh, kita nyalain lagi. Terus ketika bunyi, kita langsung matiin gitu. 5 menit lagi deh. Kita pun sering melakukannya. Nah, Sobat Empati, kenapa sih ketika kita buat resolusi selalu gagal? Saya coba searching nih, banyak sebetulnya alasannya. Pertama, banyak orang membuat resolusi terlalu besar sehingga sulit untuk melakukannya. Dan yang kedua, orang cenderung membuat resolusi terlalu panjang, terlalu banyak. Padahal untuk kita eksekusi satu aja, beratnya minta ampun. Makanya ada joke kan yang mengatakan resolusi saya tahun 2021 menyelesaikan resolusi saya tahun 2020 lalu yang belum saya kerjakan atau yang belum selesai. Jadi sebaiknya bikin resolusi yang dikit tapi tercapai, atau satu tapi tercapai. Dan yang ketiga, banyak yang tidak memperhitungkan kapan resolusi saya selesai atau tenggang waktunya kapan. Jarang ada yang menghitung atau yang melakukan hal tersebut. Ada sebuah buku yang berjudul Many Habits, karangan dari Stephen Grouse. Stephen pernah membuat resolusi yang cukup besar, tapi akhirnya gagal, sehingga akhirnya dia melahirkan teori mini habit. Stephen pernah mengatakan bahwa dia membuat resolusi ingin olahraga setiap hari selama 30 menit. Waktu hari pertama, hari kedua, wah semangat banget gitu melakukannya. Tapi ternyata baru masuk minggu pertama, rontok atau gagal. Sehingga akhirnya dia terinspirasi dengan kutipan dari seorang Albert Einstein. Di mana Einstein pernah mengatakan kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tapi melakukan dengan cara yang sama, itu sama saja dengan gila atau nggak mungkin. Jadi akhirnya Stephen ini berpikir, karena 30 menit adalah waktu yang berat buat seorang Stephen, maka akhirnya dipecah-pecahkannya. Dia berpikir melakukan sesuatu hal yang berbeda. Small stupid habit. Saya akan push up setiap hari selama 1 kali. Dan dia melakukannya setiap hari dengan cara menyenangkan, walaupun prakteknya nggak mungkin dia push up selama 1 kali terus setiap hari. Pasti bisa jadi 2 kali, 3 kali, 5 kali, tapi kan itu bonus ya. Jadi ketika itu dilakukan terus-menerus, Stephen mengatakan beberapa bulan kemudian badannya jadi kebentuk.
Berarti bisa dikatakan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan seorang Steven. Dan akhirnya dia meluaskan mini habit-nya ke berapa hal. Dia meluaskan ke membaca, kemudian juga belajar bahasa, kayak membaca umpamanya sehari satu lembar gitu. Akhirnya jadi kebiasaan karena dia belajar dari pengalaman sebelumnya. Sobat empati, sesuatu yang bisa kita pecah-pecah menjadi kecil tentunya menyenangkan buat kita melakukannya. Dan biasanya akan terbentuk menjadi sebuah kebiasaan.